Oke, tes apakah suaranya bisa dengar suara Misri dengan jelas? Bisa, Miss. Oke, kita mulai ya kelasnya. Untuk hari ini sesuai dengan jadwal kita adalah akan membahas soal TOEFL sesuai dengan real TOEFL ya, real TOEFL test lanjutan dari dari kemarin ya. Kemarin kita bahas tentang structure ya, structure. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang written expression test. Ya. Setiap soal itu jatahnya 35 ya, sekitar 35 detik. Jadi satu soal 35 detik, silakan dipikirkan selama 35 detik, misalnya kasih timer ya. Untuk nomor 16 lanjutan dari soal kemarin ya. Nomor 16, 35 detik dari sekarang nanti kita akan bahas. Oke, 35 detik. Oke, time's up. Nomor 16 ada yang bisa menjawab? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Nomor 16, silakan. Miss Asya mungkin coba untuk menjawab apa jawaban dari Miss Asya. Maybe so many ships. Hmm. Hmm. Ah, Alfa ya, Alfa. ya. Kenapa itu pilih A? Ada alasannya nggak? Karena Aries itu kan melambangkan wilayah. Terus habis itu kayak misalnya di wilayah karena ada pakai tanda ada huruf S di belakangnya, jadi kayak lebih dari satu sementara pakai area aja gitu nggak ada S-nya. Oh, I see. Oke, thank you, Miss Isma. Oke, kita akan bahas ya, biar teman-teman nggak penasaran. Dan untuk pembahasan nomor 16 di sini adalah, jadi kita harus menseleksi ini dari satu-satu ya, seleksinya. Untuk yang D itu namanya singular noun. Singular noun itu ditandai dengan adanya A, each sama A ya. Jadi ini ada each, kemudian ada a, berarti setelahnya pasti singular noun. Dan digarisbawahi ya, makanya harus kita seleksi dulu ya, apakah ini benar atau salah. Jadi penanda singular itu ada each, ada every, kemudian ada artikel atau an ya. Yang mana ini adalah singular noun karena tidak ada tambahan s-nya, jadi dia benar ya. Untuk selanjutnya kita akan menseleksi yang B. B ini shift. Shift itu adalah kata kerja yang mana di sini ada verb ditambah s sama dengan verb singular. Jadi kalau ada kata kerja ditambahin s itu namanya kata kerja tapi yang singular ya. Ingat s-nya itu sebagai singular gitu ya. Mm-mm. Kalau noun itu ditambahin s nanti kan jadi jamak ya. Tapi kalau kata kerja kalau ditambahin s, s-nya itu namanya singular. Oke, shift. Kemudian yang kita lihat di sini ada may. Nah, teman-teman sudah pernah belajar tentang modal. May itu adalah modal ya. Modal termasuk will, may, kemudian can, could ya. Dan teman-temannya itu. Jadi modal itu harus ditambah base form atau base verb. Maksudnya base form atau base verb adalah kata kerja yang tanpa tambahan apapun atau berubah ke bentuk verb 2 atau verb ing atau verb 3. Jadi untuk itu di sini S-nya salah ya. Di sini S-nya salah. Mm. S-nya harusnya dihapus gitu ya. Otomatis salah yang B. Dan untuk yang A, areas, area itu countable, noun. Jadi area itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Jadi boleh ditambahin X. Area-area of rock gitu ya. Area-area yang berbatu gitu maksudnya ya. Jadi Mm-mm. plural noun ya, plural noun plus modal di sini. Jadi modal habis itu verb ya, verb verb base verb. Jadi otomatis dia benar ya untuk alfa ya.
Jadi yang salah Bravo. Oke. Selanjutnya nomor 17. 30 detik ya, saya kurangi aja 30 detik. Oke, time's up. Tadi Miss Isma sudah menjawab dan sekarang coba tadi Miss Isma kan ya? Miss Miss Asa. Asam. Oh, tadi Miss Asa yang jawab ya? Iya, Miss. Oke, thank you Miss Asa. Sekarang coba ganti, waduh. Miss Isma tadi kemana? Mau saya panggil kok langsung menghilang ya. Jadi Miss Gebrina. Coba Miss Gebrina, nobody. Miss Ira, nobody. Miss eh, siapa ya? Miss Ina, ya Miss Ina. Pasti mau menjawab itu Miss Ina. Miss Ina, nobody tuh. Aduh, nyimak aja nih kayaknya. Miss Siti, pada takut jawab atau gimana ya? Coba Miss Asa coba jawab lagi dong, Miss Asa. Eh, mungkin jawabannya eh, C. Charlie ya. Oke, Ya, kenapa itu Miss Asa? Kok jawab Charlie? kalau misalnya dilihat sih mungkin kalau kata-kata when someone take a depression, the level of activity in the central nervous system is lower. Mungkin seharusnya bukan pakai activity tapi activities. Harusnya activities gitu ya. Oke, Ya, thank you Miss Asya. Kita bahas lagi ya. ya. Oke, dari kita akan menseleksi dari yang D dulu. Yang D di sini ada apa ini namanya? Adjektif. Jadi sentral itu adjektif ya. Sentral itu adjektif. Kemudian di sini ada the. Nah, the itu menandakan kalau setelah the itu pasti kata benda. Tapi kok di sini adjektif. Nah, diingat di sini ada apa aja? Ada central, ada nervous, dan system. Jadi ini adalah keterangan ya, adjektif, adjektif, kemudian noun itu namanya noun phrase. Ya, namanya noun phrase. Noun phrase itu gabungan dari beberapa kata yang terdiri dari ada adjektif dan noun, maka dia disebut noun phrase. Jadi itu sudah benar ya. Untuk yang delta itu benar. Kemudian untuk yang Charlie, Charlie ini di sini ada of, kemudian plus noun. Di of plus noun. Kemudian sebelum of di sini ada the level, the plus noun juga. Jadi the itu pasti plus noun ya, seperti ini. Kemudian kebetulan di sini nounnya ada dua, di sini ada level sama activity. Akan tetapi dipisah sama of. Kenapa kok dipisah sama of? Karena noun ketemu noun itu tidak bisa bersatu kecuali dipisah sama of gitu. Jadi di apa ya istilahnya itu gandengannya digandengin sama of the level of activity. Contohnya kayak house of apa gitu ya ada of-nya karena noun ketemu noun harus dipisah sama of. Nah, itu namanya noun phrase otomatis dia benar ya itu. Nggak diganti activity-nya Smith ya karena di sini tidak ada menunjukkan plural yang mewajibkan untuk menjadi plural tidak ada ya tidak ada yang sesuatu yang mewajibkan untuk menjadi plural karena apa karena yang mewajibkan menjadi plural adalah ketika dia bersifat sebagai subjek atau verb itu. Oke untuk yang Bravo di sini ada singular noun jadi ada ya. Setelah tadi ingat ya, setelah itu pasti singular noun. Jadi ini di present itu sudah singular noun. Otomatis dia benar. Nah, ternyata yang salah di sini adalah
Alfa ya. Kenapa sih? Ya, karena di sini ada someone ya. Someone itu adalah singular noun, dia berfungsi sebagai subjek, otomatis kalau subjeknya itu singular, otomatis verbnya juga harus singular. Mana penunjuk di sini singularnya? Tidak ada. Take itu verb satu aja. Jadi dia harus kurang S ya. Tadi kan kalau verbnya singular harus ada S-nya. S menandakan singular seperti itu. Jadi singular noun itu harus gandengannya singular verb. Gitu. Jadi otomatis A itu salah, harusnya ditambahin S ya. Chicks seperti itu. Oke, untuk nomor 18. Sudah ketemu belum nomor 18? Anybody wants to try to answer? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? D, Miss ya. Miss Delta ya. Ira. Oke, Miss Delta. Ira jawab bravo. Miss Ira akhirnya muncul juga ya. Delta ya, Miss Ira ya. Oke, mari kita. Oh, belum, belum. Coba alasannya kenapa Miss Ira? Miss Ira, do you know the reason? Yes, Miss. Ya. Oh, Miss Ira. Tadi yang jawab Miss Ira kan ya? Maaf Miss Ina. Miss Ira tadi yang jawab. Jadi Miss Ira mungkin tahu alasannya kenapa pilih Delta. Sudah sudah escape ya Miss Ira ya. Oke, kita bahas ya. Wait, wait. Jadi di sini kita akan mengetahui kelas katanya dulu. Di alfa ini adalah adjektif ya, adjektif largest itu terbesar ya, adjektif deposits itu sebagai noun. Noun yang apa? Noun yang plural. Ya karena ada s-nya di sini ya, largest deposits. Kemudian di sini ada of itu penanda kalau dia pasti bakalan ketemu noun lagi dan ternyata di sini noun plural sama-sama plural ya, deposits of asbestos. Nah, an adjective plus noun of noun itu namanya disebut noun phrase ya. Berarti ini satu kata ya, maksudnya satu noun, kesatuan dari satu kata benda yaitu noun phrase. Dan untuk large sendiri benar karena apa? Karena sudah sesuai dengan word order ya. Word order itu maksudnya urutan kata. Kalau kita mau membuat kata-kata yang panjang tapi dalam satu makna ya satu kata, maka urutannya adjektif dulu baru noun seperti itu. Kemudian di sini ada of-nya juga, habis of itu pasti noun juga. Jadi ini sudah sesuai dengan word order, otomatis A, B, C sudah benar dan yang salah pasti delta. Kalau misalnya kita nggak tahu alasannya delta, kenapa kok salah? Aku tahu alasannya A, B, C benar, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang delta itu salah kenapa? Nah, di sini kita harus melihat sebelum be itu ada have dan have itu adalah verb plural ya, verb yang menunjukkan plural. Nah, contohnya di sini ada ini ya. Have, has, had itu pasti plus been seperti itu. Have been atau bisa juga plus verb 3 atau juga bisa plus verb ing. Nah, untuk konteksnya di sini karena located itu verb 3 ya. Located itu verb 3, maka di sini wajib pakai been. Karena apa? Karena ini ada kalimat pasif gitu. Kalimat pasif itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah adanya verb 3 diikuti oleh si auxiliary verb di sini. Ada have, kemudian been gitu. Ada juga yang cuma to be, kemudian verb 3. Intinya ada verb 3 yang tidak bisa berdiri sendiri di sini. Dan tidak mungkin be-nya dalam bentuk pertama ya, harus bentuk ketiga have been karena ada have gitu. Sesuai dengan rumus ya. Jadi jawabannya harusnya been ya. Nomor 19.
Delta, Miss ya. Oke, times up. Ya, siapa tadi yang jawab? Misli nggak dengar. Misli nggak tahu. Miss. Siti, Miss. Oke, Miss Siti. Oke, Miss Siti, your choice is Delta. Kenapa Miss Siti pilih Delta? Karena kayak aneh aja gitu, ada very same day gitu. Oke, karena aneh aja ya. Iya. Sering baca ini kayaknya ya, karena aneh gitu alasannya. Oke, thank you Miss Siti. Mari kita bahas langsung. Untuk ini kita seleksi dulu yang D ya. Yang D itu sebelum very. Very itu apa sih? Very itu adalah adverb ya, keterangan yang artinya sangat. Ya, keterangan. Bukan kata sifat tapi keterangan. Namanya keterangan itu pasti disebut adverb ya. Kemudian di sini ada the. Ya, the komposisinya kalau setelah the itu harus noun kan ya. Tapi di sini berhubung panjang berarti ini kemungkinan besar adalah noun phrase. Dan aturannya di sini adverb dulu. Habis itu ada adjective. Kemudian ada noun. Jadi ini adalah noun phrase. The very same day. Jadi boleh ya, very same day itu memang penekanan gitu. Very same day. Benar-benar sama harinya gitu. Jadi dia itu benar ya. The noun, kemudian noun phrase. The noun atau noun phrase maksudnya ya. Jadi urutannya sesuai dengan word order. Maksudnya word order itu apa? Urutan kata, susunan kata yang sudah memenuhi aturan ya, yaitu adverb, adjective, D. Kalau nggak gitu, kalau nggak ada adverb berarti harus adjective sama noun. Kalau adverbnya diletakkan di belakang bisa jadi benar, tapi bukan sebagai noun phrase nantinya ya. Adverb kalau di depan berarti dia sebagai noun phrase. Nantinya. Setelah the, adverb dulu, baru adjective, kemudian yang terakhir yaitu noun itu namanya noun phrase yang pakai adverb. Maka D itu benar ya. Kemudian untuk on itu preposition of time ya, preposition dan dia itu untuk hari ya, sudah benar. Kenapa? Di sini ada day ya, day. Oke. Kemudian untuk died itu verb 2. Kalau kita mau tahu kalau verb 2-nya ini benar atau enggak, maka kita harus melihat ini ya, apakah ada time signalnya? Ya ada, ternyata ini ada, yaitu apa 1826 seperti itu. Jadi karena ini adalah simple past, maka nggak subjeknya mau plural mau singular, maka verbnya tetap verb 2 gitu ya, nggak peduli subjeknya mau singular atau plural, berhubung di sini subjeknya itu adalah ini ya Adam sama Thomas ya, berarti plural, maka di sini pakai verb 2, nggak usah ditambahin s lagi ya. Atau tidak usah ditambah apa-apa. Memang kalau verb 2 itu nggak usah ditambahin apa-apa. Cuma perubahan kata kerjanya aja menjadi verb kedua. Itu. Oke, kemudian diet itu benar. Dan yang salah otomatis yang alfa dong. Kenapa sih? Ya, teman-teman pasti ingat dong ini ya. Both itu gandengannya N. Both itu artinya keduanya ya. Kedua dari Thomas dan John gitu. Kalau or itu gandengannya pakai but titik-titik or titik-titik. Either juga gitu, either titik-titik or titik-titik gitu ya. Oke, jadi otomatis jawaban both itu harusnya or itu harusnya diganti menjadi and ya. Nomor 20. 30 detik. Oke, sudah ketemu jawabannya guys? Alfa. 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 Alfa, banyak yang alfa. Oke, Miss Ira, kenapa pilih alfa? Ya, karena plural di situ kan ada auxiliary verbnya yang are. Oke, thank you Miss Ira. Next, kita bahas ya. Di sini ada verb plural, kemudian di sini juga ada verb plural. Nah, di sini ada that conjunction dan ada likens. Likens ya bacanya. Ini adalah noun plural. Kemudian di sini ada noun sebagai objek. Ya, noun sebagai objek karena jatuh setelah kata kerja.
Dan and itu adalah menunjukkan di sini ya, menunjukkan parallel term. Contohnya kayak adjektif ketemu adjektif, noun dan noun, verb dan verb seperti itu. Kemudian ini ada Moses. Moses itu adalah noun yang plural. Dan are itu sama hak itu ada dua verb ya. Ya. Jadi ada are, ada hak. Jadi dia membutuhkan satu conjunction. Mana conjunctionnya? Ya ini that ya. That. Sudah benarkah? Ya, sudah benar. Konsepnya conjunction berarti ada subjek sama verb. Nah, kemudian di sini that itu berfungsi sebagai subjek ya, berfungsi sebagai subjek dan conjunction. Jadi dia sudah benar. Ground itu juga benar. Kenapa? Karena dia itu kata benda dan jatuhnya setelah the itu sudah benar karena kata benda yang jatuh setelah the itu dibenarkan dan kemudian kalau ada kata benda jatuh setelah verb itu disebut sebagai objek. Dan untuk yang that benar, untuk likens itu juga benar. Kenapa? Karena ini Moses, Moses ini plural dan likens itu juga plural. Otomatis ini paralel ya. Paralel itu sama maksudnya. Kalau plural ya gandengannya plural. Kalau noun gandengannya juga noun gitu. Otomatis di sini sudah benar untuk yang berapa. Otomatis yang salah adalah alfa. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, udah ketahuan alfa itu udah benar, ada salah gitu ya. Kan kita mau membahas lebih rinci lagi. Untuk plants itu adalah sebagai subjek yang plural. Most tundra plant. Kan R-nya tidak digaris bawahi, jadi otomatis R-nya udah benar. Dan yang salah adalah yang digaris bawahi ini plant harusnya ditambahin S ya. Plants, seperti itu. Oke, next nomor 21. Oke, time's up. Pada yang bisa menjawab, pada yang mau menjawab. Alpha, Miss. Miss Ira Alfa. Alpha, Miss. Miss Siti Alfa. Alpha. Oke, Miss Siti, what is your reason? Kenapa pilih Alfa? Karena lebih cocok R sih, Mir. Karena atoms ya, Oke, plural. plural. Oke, harusnya apa kalau misalnya is-nya salah? R, R. Oke, kita bahas ya. Untuk yang delta, kita seleksi dulu yang delta. Delta itu adalah gabungan sama produce ya, to produce. Had di sini ada to infinitive kemudian plus noun yaitu had. Had ini adalah panas-panas itu kata benda dan itu benar, dibenarkan. Kenapa? Ya karena dia jatuh setelah to infinitive plus noun. To go to school misalnya ya kan boleh ya to go school boleh. Kemudian di sini ada is split gandeng ya ini is split maksudnya apa ya? Nah, to be plus verb 3 itu disebut passive voice. Passive voice itu maksudnya kalimat pasif. Setelah to be kok ada verb 3. Kok tahu Miss kalau ini verb 3? Ya, kok tahu kok bukan verb 1 ya karena ada to be-nya gitu ya. Kalau nggak gitu, kalau misalnya is-nya dihapus atau dihilangkan, maka split-nya ditambahin s gitu kalau menjadi kalimat aktif ya. Nah, split itu verb 3-nya sama seperti verb 1, split 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 ya. Itu. Jadi otomatis berapa ini benar, yang salah itu yang otomatis yang alfa. Kenapa nih? Nah, karena ini subjeknya uranium atoms itu plural ada s-nya di sini, maka di sini verbnya harusnya plural bukan singular ya karena is itu to be yang singular. Di verb yang singular maka harusnya diganti menjadi are. Nomor 22.
Oke, time up. Ya, silakan dijawab, teman-teman. Masih mikir keras ya? Sudah habis, Agak bingung, Miss. agak bingung, Miss Siti. Ada yang lain? Miss Miss Ira mungkin? Miss Ina? Charlie mungkin, Miss. Oke, Miss Ira, Charlie. Miss Asha? Oh, nggak jawab sama sekali nih, Miss Asha. Eh, Apa Miss Asha? Masih bingung juga. Sama Apple kayak mungkin, Miss. gimana? Apple, Apple. Apple, oke, Alpha. Ada yang Charlie, ada yang Alpha. Oke, kita bahas aja langsung ya. Jadi untuk yang alpha itu born. Born itu adalah verb ketiga ya. Born ya kan, verb ketiga. Nah, teman-teman harus bisa mensiasati kalau teman-teman melihat ada verb tiga kok berdiri sendiri itu disebut adjective ya. Yang mana dia itu awalnya adalah sebuah adjective clause yang di reduce, yang dikurangin, yang namanya reduce clause. Awalnya itu which was born gitu. Jadi Virginia there, the first child, which was born, kemudian dihapus which was-nya menjadi born aja. Maka dia bukan berfungsi sebagai verb ya, tapi berfungsi sebagai adjective gitu. Kalau sudah di reduce bukan verb lagi, tapi sebagai adjective. Yang mana reduce, hasil reducean. Nah, jadi dia benar. Karena apa? Karena tiga kok jatuh setelah kata benda itu fix itu sebagai adjektif gitu. Nah, kemudian di sini subjeknya itu adalah Virginia Dare. Nah, kalau ada huruf besar, huruf kapital di awal itu biasa disebut nama, entah nama orang, nama kota, nama tempat seperti itu ya. Dan kebetulan di sini adalah nama orang ya, karena di sini first child ya, anak pertama. Jadi Virginia Dare itu noun singular. Setelah koma di sini hanyalah sebuah apa ya, positif ya, keterangan tambahan aja, koma titik-titik sampai koma lagi ya. Ini di skill pertama waktu itu sudah mesti terangin. Kemudian di sini ada be verb. Nah, be verb itu kayak to be ya, to be is MR, was were. Nah, ini adalah singular. Kenapa? Karena noun apa subjeknya ini singular, maka dia sudah benar seperti itu. Jadi tadi sudah mesti kasih tahu ini positif ya. Kemudian selanjutnya setelah was itu ada named after. Nah, ternyata setelah was tidak berhenti di situ saja. Ternyata setelah was itu ada verb 3, berarti dia sebagai kalimat pasif ya. Kemudian ciri-ciri kalimat pasif selain verb 3, to be, kemudian verb 3, itu juga diikuti oleh si preposition. Contohnya by sama after, seperti ini, in juga bisa. Intinya preposition ya. Jadi untuk yang Charlie itu benar. Karena apa? Ya karena ini be verb singular digandeng sama verb 3. Jadi yang salah otomatis delta ya. Itu. Delta itu apa? Jadi di sini teman-teman melihat ada conjunction ya, conjunction where, ya ada conjunction. Sedangkan kalau ada satu conjunction itu wajib hukumnya ada dua kata kerja, ya. Ini dia kata kerjanya was yang pertama, yang kedua apa? Ini was lagi, sama ya, sama was-nya. Nah kalau misalnya ada conjunction berarti harus ada subjek sama verb baru di situ. Nah, subjeknya mana? Her ini subjek bukan? Ya, bukan. Ternyata her itu bukan subjek, tapi objek ya. I love her, I see her, ya. Objek pronoun atau possessive adjective juga bisa, possessive adjective juga bisa. Her house, her apa ya, her gadget gitu. Oke, jadi untuk yang hari ini salah harusnya diganti menjadi subjek ya, yaitu she gitu. Keliru guys. Nomor berapa sih sekarang ya? Ini ya. Oke, oke.
Sekarang nomor, wait, 24. Oke, nomor 24 ya. Wah, udah tahu jawabannya dong. Bisa-bisanya, bisa-bisanya. Nomor 24 ya, guys. Aduh, kok kembali lagi ke sini ya. Wait, wait. Ada yang nggak beres ini. Oh, ini ya, wait, guys. Wait ya. Nih. Oke, ini tadi sudah. Selanjutnya nomor 23. 30 detik. Oke, times up. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Miss Ina? Bravo, Miss. Bravo, Miss Ina bravo. Kenapa Miss Ina pilih bravo? Karena sebelumnya plural, Miss. Karena sebelumnya plural. Oke. Mari kita check and go check ya. Tradition tuh, Miss. Oke, kita akan menseleksi yang alpha dulu. Yang alpha ini adalah verb singular, ya. Verb singular itu kata kerja yang tunggal, yang mana subjeknya adalah the apple tree. Subjek singular berarti gandengannya harus verb yang singular juga, ya. Kalau verbnya singular, subjeknya juga harus singular. Berarti alpha sudah benar apa salah? Ya, sudah benar ya. Kemudian selanjutnya di sini ada Charlie ya, kita seleksi yang Charlie dulu. The most itu adalah the ya. Ingat tadi konsep the, setelah the itu pasti kata benda. Akan tetapi kata benda di sini bisa dalam bentuk noun phrase ya. Frase kata benda dalam bentuk frase. Nah, untuk susunan frase itu bisa seperti ini ya. Adverb, adjective, noun, gitu ya. Jadi urutannya untuk membuat sebuah noun phrase yang benar adalah kalau ada adverb, adverbnya didahulukan. Yang mana adverb itu keterangan, the most. Kemudian ancient, kuno, nations, noun, gitu. Jadi otomatis untuk word order ini adalah sudah benar karena jatuh setelah the ya. Setelah the itu noun atau noun phrase. Yang mana adverb, adjective, noun. Jadi otomatis Delta sama Charlie itu sudah benar. Jadi yang salah adalah Bravo. Dan alasannya adalah kalau teman-teman melihat ada kata yang diakhiri dengan al gitu ya, historical, ya, biological, seperti itu, cultural. Nah itu disebut apa? Itu disebut adjective. Ya, kalau berakhiran dengan al gitu disebut adjective. Dan untuk mitologi setelah the ya, ingat ya, di sini setelah the kok koma itu berarti dia kesatuan ya. Mitologi itu noun kalau dijadiin adjektif mythological. Tradition menjadi traditional kalau adjektifnya. Jadi tradition itu juga noun, kemudian setelah n itu juga noun archaeology. Kalau mau dijadikan adjektif nanti archaeological. Nah, karena kenapa di sini itu harus salah ya? Karena dia beda ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin paralel term ya, bentuk paralel itu harus sama. Noun, 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 and noun. Kalau misalnya adjektif ya adjektif, adjektif, adjektif. Itu. Jadi otomatis untuk historical ini harus diganti menjadi history. Gitu, guys. Next, nomor 24.
Okay, time's up. Anybody wants to try to answer? Ada yang mau mencoba untuk menjawab untuk nomor ini? Charlie, Miss Ira Charlie. Kenapa Miss Ira pilih Charlie? harusnya itu pakai verb 3. Oke, thank you. Verb 2 apa verb 3? Iya. Mari kita bahas. Thank you for your answer, Miss. Untuk nomor 24 di sini ada yang namanya adverb ya, adverb number di sini keterangan ya, bukan kata sifat first. Pertama, kedua, pertama itu first, kedua itu second, ketiga itu third. Nah, itu namanya adverb. Adverb itu keterangan ya. Kemudian ada determiner plus adverb. Determiner plus adverb boleh nggak? Ya boleh. Kalau misalnya setelah adverb di sini adanya ada benda. Nah tadi kan konsepnya kalau setelah ada harus kata benda ya. Entah itu kata benda atau kata benda berbentuk frase. Nah di sini kata bendanya itu dalam bentuk frase yang mana ada horse-drawn carriage gitu. Jadi kata bendanya di sini subjeknya adalah carriage. Nah kemudian horse-drawn itu sebagai adjektif ya. Adjektif. Kok tahu Mas kalau itu adjektif? Kita harus membuka kamus dulu ya. Jadi kita nggak mungkin dong ketika kita ngerjain soal TOEFL kita buka kamus nggak mungkin juga ya. Jadi harus sering-sering latihan. Makanya kita akan sering buka kamus juga ya. Horse drown. Jadi Miss Lee sudah kasih tahu triknya juga ya kalau itu tahu kalau itu adjektif itu dari ini drown ketiga ketiga berdiri sendiri gitu ya. Itu biasanya disebut adjektif ya horse drown di sini disebut adjektif bukan noun. Di sini ada tanda strip yang artinya itu adalah yang ditarik kuda ya, yang ditarik kuda. Jadi delman yang ditarik kuda, yang namanya delman pasti ditarik kuda ya kalau di Indonesia ya. Nggak tahu kalau di sana mungkin ada yang ditarik sama keledai, ada yang ditarik sama onta, ada yang ditarik sama yang lain-lain gitu. Makanya di sini dikasih lebih spesifik horse drawn, delman yang ditarik sama kuda gitu. Ditarik sama kuda itu adjektif yang ditarik kuda. Pokoknya kalau ada kata-kata yang-yangnya itu berarti dia sebagai adjektif. Kemudian carriage itu adalah noun yang plural dan ini sudah sesuai dengan word order ya, sesuai dengan susunan kata yang mana diawali dengan determiner the ya tadi, adverb adjektif, habis gitu baru noun. Sebenarnya ya. Determiner adverb adjektif noun. Sudah benar. Untuk alfa sama Bravo sudah benar. Dan untuk selanjutnya kita seleksi yang Charlie itu salah. Langsung misalnya salahin. Kenapa? Karena di sini ada be verb atau verb auxiliary, was atau were atau is atau are ya. Di sini adalah pakai were. Kok pakai were? Nah, were itu menandakan kalau dia itu plural ya. Di sini carriage itu plural, jadi sudah benar ya. Were itu plural. Kemudian setelah to be kok verb 1 ya salah ya. Setelah to be itu harusnya verbnya berubah. Verb 3 di sini ya. Verb 3 atau verb ing. Tapi di sini harus 3. Kenapa? Karena uh, kalimat pasif ya. Di sini ada tahunnya juga. Ya, sekitar tahun 2500 after Christmas gitu. Around. Around itu sebuah preposition ya. Setelah preposition ada, nah 2500 ini disebut sebagai nominal phrase yaitu noun. Bisa disebut noun karena nominal phrase ya. Jadi otomatis untuk introduce diganti menjadi verb ketiga ya. Ketiganya dia verb tiga itu nggak bisa berdiri sendiri ya kecuali adanya to be atau auxiliary di sini ya. Kalau berdiri sendiri ya kayak ini drown maka dia bukan verb tapi sebagai adjektif atau kata sifat. Gitu. Selanjutnya nomor 25. Oke, time's up.
Ada yang mau mencoba untuk menjawab, guys? Miss Delta. Delta, Miss ya. Oke, Miss Asha Delta. Banyaknya Delta ini ya. Kenapa ini pilih Delta? Kalau misalnya pilih Delta, yang benar apa dong? Him. Him. Harusnya him, Him. Miss. Him. Subjek. Good. Mari kita bahas satu persatu biar lebih paham lagi ya. Untuk yang alfa kita akan seleksi, dia adalah sebagai verb kedua, ya nggak mungkin verb tiga. Kenapa? Karena dia ada setelah subjek ya. Subjek bukan sekedar noun. Jadi untuk yang in 1917 itu adalah time signal yang menunjukkan past, simple past. Jadi otomatis kalau ada time signal menunjukkan tahun lampau itu pasti verbnya bentuk kedua dan subjeknya di sini tunggal ya, subjek. Sudah benar. Kemudian setelah an di sini ada artikel an. Nah, kalau setelah an pasti di sini noun ya. Ya, noun atau noun phrase ya, ingat ya. Nah, di sini ada adjektif. Otomatis setelah adjektif harus noun. Ternyata monoplain itu adalah noun, jadi benar ya. Oke. Kemudian ini disebut objek ya, karena jatuh setelah verb. Nah, setelah itu ada koma. And later. And later. Jadi dia itu penghubung antar kalimat ya, and later. Nah, untuk later itu sebagai adverb later, keterangan waktu. Adverb keterangan waktu. Yang salah di sini adalah he. Kenapa? Ya, karena setelah preposition itu pasti noun ya. Setelah preposition itu pasti noun atau verb ing. Verb ini maksudnya bukan kata kerja ya, tapi sebagai gerund ya, verb ing. Tapi ingat nounnya itu apa? Bukan noun subjek ya, tapi sebagai objek. Nah, he itu juga noun, tapi dia bukan subjek. Tapi dia bukan objek, I mean. Dan he harusnya diganti menjadi him, harus menjadi objek dulu, oke? Seperti itu. Jadi semua preposition setelah preposition itu pasti noun atau verb ing, akan tetapi dalam bentuk objek ya. Jadi he juga noun tapi bukan objek seperti itu. Good. Selanjutnya nomor 26. Okay, time up. Anybody wants to answer? Bravo, Miss. Miss Ina, bravo. Kenapa Miss Ina pilih bravo? Karena harusnya but also, Miss. Harusnya but also. Oke, good. Kita akan cek ya pemahaman pembahasannya. Jadi kita akan melihat di seleksi D. Untuk delta ini adalah the Greek alphabet. Jadi sesuai konsep setelah the pasti noun atau non phrase ya. The Greek alphabet ini adalah sebuah noun. Kemudian selanjutnya ada Charlie. Charlie itu descendants. Descendants itu noun dalam bentuk plural. Kemudian ada to be verb plural are. Kalau to be-nya plural berarti subjeknya juga harus plural ya. Nah, dalam hal ini di Etruscan alphabet and the Latin alphabet berarti sudah benar karena dia tidak digarisbawahi jadi pasti benar ya. Nah, otomatis untuk to be-nya sudah benar ya. Ini kalimat nominal yang tidak mengandung verb dasar, tapi mengandung be verb ya. Jadi otomatis untuk yang bravo itu benar dan Charlie juga benar karena dia sebagai objek. Nah, yang salah berarti alfa ya, gitu. Dan ini adalah jebakan ya. Tadi not only memang gandengannya but also. Dan ternyata R-nya ini nggak boleh disalahin. Kenapa? Karena ini ada subjek plural, nah verb-nya juga plural. Yang salah dan disalahin adalah not only-nya. Harusnya diganti apa? Ayo. Kan ini N ya. Not only N. Kan N-nya nggak digarisbawahi ya. Jadi benar.
Jadi harusnya diganti apa tadi? Kalau N gandengannya apa tadi? Would. Both. Ya. Iya, jadi harusnya diganti menjadi both gitu. Oke. Selanjutnya nomor 27. Oke, time up. What is the answer, teman-teman? Apa? Alpha. Kita pilih alfa, Miss Asha pilih alfa. Alasannya kenapa ini pilih alfa? Karena plural, jadinya harusnya are. Oceans-nya plural. Oke, harusnya A. Mari kita coba untuk membahas. Untuk yang delta seperti tadi, setelah the itu harus noun atau noun phrase. Nah, kebetulan di sini family adalah noun. Kemudian di sini ada to. Setelah to di sini non plural. Jadi bukan to infinitive ya, tapi to itu sama dengan object of preposition. Jadi to di sini sebagai preposition object. Ya, to non plural berarti membernya ini sebagai objek. Kemudian untuk home itu adalah uncountable noun. Jadi teman-teman kalau buka kamus nanti bisa home itu ternyata nggak cuma uncountable tapi juga countable. Jadi bisa dua-duanya, bisa countable, bisa uncountable tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalnya konteks kalimatnya itu home itu sebagai fisik ya, rumah fisik gitu, jadi dia pakai home. Hey, ini adalah rumah-rumahku. Nah, these are my homes gitu bisa. Tapi jarang banget home itu menjadi countable dalam prakteknya. Kan tapi home itu dalam prakteknya sering dipakai uncountable karena sebagai istilah ya, rumah gitu. Rumah misalnya home sweet home gitu. Feel like home seperti itu ya. Jadi itu sebagai uncountable. Jadi benda yang nggak bisa dihitung itu pasti singular dan dia tidak butuh yang namanya biasanya kan is gitu ya, is kalau misalnya singular ya. Tapi dia itu uncountable, jadi nggak bisa ditambahin artikel. Jadi sudah benar. Kemudian untuk is itu salah ya, karena apa? Karena dia is itu kan di verb singular ya. Nah, all of. Nah, kalau teman-teman melihat ada all of, ada most of, ada half of, ada some of, ya. Maka verbnya di sini mengikuti setelah half of, some of gitu. Plus plural atau singular noun. Jadi half of di sini misalnya setelah kata salah satu kata ini kok di sini singular, maka di sini juga harus singular verbnya. Tapi kalau setelah kata salah satu kata ini itu plural, berarti di sini verbnya juga harus plural. Dan kebetulan setelah all of di situ adalah oceans gitu. Oceans itu plural, maka di sini harus diganti menjadi are. Good job guys. Untuk selanjutnya nomor 28. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, time up untuk berpikir. Ada yang tahu jawabannya, teman-teman? Pada silent baik ini. Give up ya. Oke. Ya sudah, kalau nggak ada jawaban, langsung kita bahas. Untuk A itu it's itu adalah possessive adjective
yaitu kepemilikan dari noun singular ya. Its itu kepemilikan dari noun singular. Its exist berarti its itu kembali ke the earth ya, the earth. Karena the earth itu singular, kemudian kata ganti posesifnya itu adalah its, berarti benar. Kemudian untuk follows itu adalah verb singular. Verb singular berarti subjeknya juga harus singular ya. Nah, kemudian di sini ada n itu adalah coordinate connector yang mana paralel. Paralel itu tadi ya, paralel itu menghubungkan antar apa dulu gitu. Ternyata untuk kasus di soal ini menghubungkan antar verb gitu. Nah, antar verb berarti follows ini subjeknya apa? Subjeknya adalah ini ya, singular noun subject the earth. Kemudian verbnya ada follows, kemudian juga ada rotates. Nah, rotates di sini kemudian and follows. Jadi the earth itu rotates and follows. Nah, gitu. Otomatis untuk yang Bravo sudah benar karena sesuai dengan koordinat konektornya yaitu paralel sama-sama verb 1 plus S. Kemudian untuk around, jadi setelah preposition itu plus noun, setelah around itu ada noun, berarti benar ya. Setelah preposition itu pasti kata benda itu benar. Yang salah di sini adalah elliptically. Elliptically, kenapa? Di sini ada adverb ya, an elliptically adverb. Setelah adverb itu mendeskripsikan verb ya. Adverb setelah adverb itu verb harusnya. Kalau setelah adjective itu baru noun. Nah, orbit ini apa? Orbit itu bukan verb, tapi dia itu noun, orbit. Jadi otomatis elliptically itu harus diubah menjadi elliptical. Itu harus diubah menjadi kata sifat elliptical. Untuk ciri-ciri adverb itu sendiri adalah diakhiri dengan li juga bisa ya. Beautifully, slowly, seperti itu namanya adverb cara. Tadi katanya boleh Miss adverb itu menjadi noun, ya boleh kalau urutannya benar. Jadi setelah adverb ada adjektif baru noun itu baru benar. Tapi di sini tidak ada adjektif, tapi dia langsung adverb kemudian noun, berarti adverbnya yang salah ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nomor 29. Hah? Oke, time up. Waktunya sudah habis. Nomor 29 ada yang bisa menjawab? Bravo, Miss. Bravo, Miss Ina. Terus kalau misalnya bravonya salah, harusnya diganti apa? Harusnya bab 3, Miss. Right. Harusnya bab 3. Oke. Mari kita bahas ya. Untuk alpha, kita akan seleksi yang alpha. Di sini pakai be verb. Ada be verb, verb singular, berarti untuk subjeknya juga harus singular ya. Dan benar, kenapa? Karena singular subjeknya itu dalam bentuk singular yaitu Theodore Roosevelt. Dia adalah nama orang. Kemudian untuk yang bravo itu to infinitive. Ya, to infinitive. Kenapa disebut to infinitive? Karena setelah to harus verb 1. Kalau setelah to itu kata benda nanti beda lagi ya konsepnya ya. Sebagai preposition. Kalau ini to infinitive berarti setelah to itu harus verb utama, verb 1 nggak usah ditambahin apa-apa. Berarti sudah benar belum? Nggak tahu, Miss ya. Tapi kita lihat dulu di sini ada koma, dan n. Jadi koma itu pasti gandengannya n gitu. Kalau misalnya paralel ya. Jadi adanya tanda koma dan n itu disebut coordinate connector dan menandakan kalimat dalam bentuk parallel structure. Jadi harus sama antar kelas kata yang dihubungkan oleh koma atau n. Jadi kelas kata. Kelas kata yang mana nih gitu ya. Kelas katanya, setelah koma di sini ada fly, dia tidak digarisbawahi berarti benar ya. Fly itu verb 1, infinitif.
Jadi untuk itu yang Bravo itu benar. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan paralel ya, fly, right. Nah, yang salah di sini apa? Yang Charlie. Nah, setelah koma di sini ada n apa? Harusnya diganti apa? Harusnya diganti apa, guys? Ada bin ya, Mas? Iya. Jadi submerging itu kan verb ing ya. Jadi harusnya submerge gitu aja, nggak boleh ditambahin ing. Nah, untuk yang delta submarine itu sudah benar karena dia itu adalah kata benda yang bisa dihitung yaitu submarine itu apa? Kapal selam ya. Countable noun boleh ditambahin e, boleh karena bisa dihitung. Oke, untuk selanjutnya nomor 30. 30 detik. Oke, time up. Teman-teman ada yang ada yang mau mencoba untuk menjawab? Nomor 30. Nomor 30. Ya. Aduh, ya udah, mesti dibahas aja kalau nggak ada. Yang kita seleksi pertama yaitu delta ya. Delta itu diakhiri dengan aus. Nah, kalau teman-teman ada kata yang diakhiri dengan aus, itu biasanya ditandai disebut kelas kata adjektif, kata sifat ya. Kemudian setelah adjektif ada noun carbon dioxide, berarti dia benar ya. Sesuai dengan word order, setelah adjektif itu noun. Berarti benar. Untuk yang Charlie itu adalah adjektif loh, adjektif lagi. Kenapa, Miss? Ya, dia adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Ya, verb 3 yang berdiri sendiri itu biasanya disebut verb adjektif ya. Dan dia jatuh setelah kata benda. Uses itu kata benda. Biasanya teman-teman melihatnya use itu kata kerja ya, use menggunakan ya. Tapi untuk use di sini dia itu sebagai kata benda karena jatuh setelah ini ya, first uses. First itu kata sifat, adjective first uses. Jadi dia ini sebagai kata benda. Dan found ini adjektif yang di reduce yang awalnya adalah which were used. Which were found maksudnya ya, sorry. Which were found ya, sorry ini salah ketik ya. Jadi found aja harusnya. Karena di reduce maka menjadi adjektif. Untuk uses itu adalah kata benda plural, penggunaan-penggunaan. Dan one of ya teman-teman, one of itu kan salah satu ya. Salah satu itu pasti dari banyak kan, dari sekian banyak kan. Jadi setelah one of itu pasti harus noun yang plural. Berarti untuk itu benar ya. Charlie itu benar, untuk Bravo juga benar. Berarti yang belum ditemukan di sini adalah kata kerjanya. Untuk yang alfa ini salah karena plural verb gitu. Padahal ya, di sini untuk subjeknya adalah the carbonation. Nah, carbonation bukan of water and soft drinks ya, bukan ya. Teman-teman jangan terkecoh ya, masih ingat ya kemarin of preposition kalau of ini ya. Setelah preposition kok ada kata benda, berarti setelah of ini bukan subjek tapi objek. Masih ingat ya? Kata benda yang jatuh setelah preposition itu bukan subjek, tapi objek, objek of preposition. Maka untuk subjeknya adalah yang decarbonation. Dan untuk verbnya harusnya diganti menjadi was gitu. Semoga dipahami ya. Nomor 31.
Mungkin ada yang langsung mau mencoba untuk menjawab nomor 31. Bravo. Bravo. Kenapa pilih Bravo? Har itu kan untuk subjek perempuan di situ kan benda, apple. Dia harusnya it, maybe, Miss. Oke, good. Harusnya it ya. Check it out. Untuk seleksi A itu adalah verb ya, karena dia jatuh setelah di verb ya. Di verb plus 3. Cut itu verb 3-nya, 1 verb 2-nya sama ya, cut gitu. Jadi dia kalimat pasif ya, after an apple is cut. Jadi dia passive sentence. Jadi benar. Nah, ini ada after. After itu adalah sebuah conjunction, yaitu penghubung antar kalimat. Otomatis, kalau ada satu conjunction, berarti sama dengan ada dua kalimat, alias kata kerjanya harus ada dua. Dan selanjutnya, verb-nya itu plural. Ya, verb-nya itu plural di sini, combine. Combine. Kalau misalnya punya plural berarti subjeknya juga harus plural, semical, jenis semicals. Jadi dia sebagai subjek yang plural sudah tepat ya, sudah benar. Semicals combine. Nah, selanjutnya ada to infinitive to form. Jadi setelah to itu pasti base form. Nah, salah adalah bravo. Kenapa? Karena her itu kembali ke siapa kan nggak jelas. Jadi harusnya karena kembali ke apple, jadi harusnya diganti menjadi it ya, apple. After an apple is cut, semicals inside it gitu. Oke, untuk selanjutnya nomor 32 bisa langsung dijawab saja karena time is very limited. Ya, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Charlie. Charlie. Oke, good. Kita bahas ya. Untuk ini, is itu adalah be verb singular, ya. Dan dia benar kenapa? Karena subjeknya juga singular, cribbage is gitu. Kemudian in which itu adalah conjunction. Conjunction berarti menandakan adanya dua kalimat yang mana harus ada dua verb. Mana sih verbnya? Ini dia are ya, are. Are itu sebagai be verb yang plural karena subjeknya juga plural ya. Jadi untuk conjunctionnya itu sudah benar in which karena cribbage itu bukan orang jadi boleh in which menerangkan selain orang itu pakai which. Kemudian points itu tadi subjek plural yang mana verbnya itu are plural. Nah setelah are itu harusnya apa? Tapi kita seleksi yang D dulu ya. By moving. Nah, setelah preposition tadi gerund boleh atau noun ya. Jadi dia benar. Nah, untuk yang salah itu Charlie kenapa? Karena verb plural akan tetap apa sih? Tali ini adalah verb satu, guys. Jadi kalau setelah to be kok ada verb satu berarti salah ya. Jadi tali itu adalah verb satu. Yang mana ketiganya adalah taliat ya, talit. Kali itu sinonim dari count, menghitung ya. Kali itu sinonim dari menghitung. Jadi sudah tahu jawaban yang salah adalah cari. Nomor 33. Nomor 33 guys. Alpha. Oke, alpha. Harusnya apa itu? Harusnya live. Harusnya lived. Oke, good. Kita bahas. Untuk alpha itu sebagai adjektif ya, sebagai adjektif. Karena jika ada verb ing atau verb tiga yang berdiri sendiri,
tanpa adanya to be verb dan jatuh setelah noun maka disebut adjective. Nah, tapi teman-teman, kalau tadi kan misalnya bilang adjektif yang pasif ya. Jadi kalau living itu adjektif dalam bentuk yang aktif. Jadi adjektif bentukan verb ing adalah hasil dari adjective clause yang di-reduce. Di-reduce seperti apa? Nah, di-reduce yang awal kalimatnya di atas adalah that which live gitu. Maka sehingga that atau which di-reduce menjadi verb ing. Dalam hal ini kalimat aktif. Jadi sudah benar ya, living. Jadi most of the birds, jadi kebanyakan burung-burung yang tinggal seperti itu. Jadi bukan yang ditinggal, tapi yang tinggal. Maka untuk kasus ini living itu benar. Dan selanjutnya belum diketahui ya verbnya ya. Dan birds itu sebagai subjek plural otomatisnya juga harus plural seperti itu ya. Nah, inhabits ini adalah verbnya singular. Jadi maka untuk yang berlaku ini salah. Harusnya S-nya dihapus menjadi inhabit aja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya the finger sama dessert sudah benar ya karena yang jatuh setelah the di sini adalah noun, jadi sudah benar. Selanjutnya nomor 34. Nomor 34. Ada yang tahu jawabannya 34? Alfa. Alfa. Oke, kenapa? Kalau alfa salah berarti jawabannya benar apa? Harusnya provide karena di situ subjeknya US Constitution. Oke, good. Kita bahas ya. Untuk provided itu verb 2. Verb 2 ya, verb 2. Dan untuk subjeknya adalah the US Constitution itu sebagai subjek dia singular cuma satu ya, konstitusi itu kumpulan satu. Jadi untuk verb 2 dari provided itu benar. Sensus itu adalah singular yang mana dia itu kata benda yang bisa dihitung karena diikuti ya, sensus. Jadi sensus itu coba teman-teman lihat di kamus, sensus itu kata benda yang bisa dihitung apa enggak gitu ya. Oke. Jadi benar. Object of preposition karena jatuh setelah for ya. Jadi sudah benar karena jatuh setelah sensus itu sudah benar. Nah, untuk population itu juga benar karena jatuh setelah the juga. Nah, untuk yang salah itu decades ya, delta. Kenapa? Nah, plural noun ya, decades itu plural, ada S-nya decades. Kalau singular berarti decade aja, nggak pakai S. Karena apa? Karena every, each itu harus plus singular noun. Gitu. Every of you, every day, nggak every days ya. Every day itu every day apa every days? Yang benar kan every day. Jadi nggak pakai S ya. Oke, untuk nomor terakhir ya, teman-teman. Ya, mungkin sudah ada yang bisa menjawab nomor 35. Oke, Miss Liban langsung aja. Di sini ada was associated itu be verb plus verb 3 ya. Benar ya? Setelah to be plus verb 3 itu sudah benar. Kalau misalnya to be verb 3 berarti ada subjeknya di sini the constellation Aquarius ya. Kemudian di sini adalah with itu preposition. Setelah preposition di sini adalah objek ya. Dan yang digarisbawahi kebetulan adalah yang objek saja. Kemungkinan besar ini adalah sebuah word order ya. Yang ditanyakan itu word order. Untuk rainy itu adalah adjective ya. Setelah adjective itu pasti noun ya. Jadi dia sudah benar rainy. Kalau rain aja itu rain itu kata benda, tapi kalau rainy itu adalah adjective. Seasons itu adalah noun. Kemudian untuk selanjutnya ada by a setelah preposition baru ini ya by a. Setelah a itu harus kata benda atau kata benda yang dalam bentuk frase dan di sini ada
large sama amount, yang mana large itu adjective, amount of ancient civilization itu adalah noun. Dan large itu benar ya adjective, dan yang salah adalah amount. Kenapa? Karena setelah amount itu harusnya uncountable noun. Sedangkan di sini civilizations itu adalah countable noun. Karena ada S-nya di sini ya, jadi dia itu countable. Otomatis kalau countable itu harusnya plus a number of, bukan amount gitu ya. Seperti itu guys. Oke teman-teman, karena time is over, jadi ini adalah pertemuan terakhir kita di Zoom. Semoga pertemuan kita selama Zoom meeting bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan saya berdoa agar teman-teman nanti waktu tes TOEFL bisa mengerjakan dengan hikmat dan lolos tesnya minimal dapat 550. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you, Miss. Oke, see you someday. Terima kasih banyak, Miss. Oke, wassalamualaikum. Thank you so much, Miss. Bye.